Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Raktirismulo dengan NIM 2413111011 dan Saya Syahri Ahmad dengan NIM 2413111029. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas topik pada dunia digital, yaitu counter sinkron, yang dimana counter sinkron ini memiliki peran dalam dunia digital untuk menghitung dengan teratur seperti itu. tunggu aja ya, kalian penasaran kan? Oke, lanjut aja ke videonya langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang counter. Counter merupakan aplikasi dari flip-flop yang mempunyai fungsi menghitung. Proses perhitungan yang dilakukan counter secara sekuensial, baik menghitung naik atau disebut up counting maupun turun atau disebut down counting. Berdasarkan pemberian trigger di masing-masing flip-flop, penyusun rangkaian counter itu dibagi menjadi dua, yang dimana dua itu adalah counter asinkron dan counter sinkron. Nah, yang dimana counter sinkron akan dibahas oleh kita pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, sebelum ke pembahasan, kita akan membahas sedikit mengenai rangkaian counter sinkron. Pada counter sinkron, sumber clock diberikan pada masing-masing input clock dari flip-flop penyusunnya. Sehingga apabila ada perubahan pulsa dari sumber, maka perubahan tersebut akan men-trigger seluruh flip-flop secara bersama-sama. Nah, jadi begitu teman-teman. Berikut adalah kelebihan dari counter sinkron. Counter sinkron ini menghindari penundaan atau delay, yang dimana jikalaupun ada delay itu hanya bernilai 1x. Berbeda dengan counter asinkron, yang dimana counter asinkron clock dari flip-flop penyusunnya itu saling keterkaitan, atau berasal si clock dari penyusunnya itu berasal dari flip-flop sebelumnya. Seperti itu kalau rangkaian asinkron. Berbeda dengan sinkron, yang dimana sinkron ini clocknya terbagi dari sumber yang sama, seperti itu. Nah, selain menghindari penundaan juga atau delay, kelebihan counter sinkron juga adalah dalam hal kecepatan dan akurasi. Kemudian ada kekurangan dari counter sinkron ini, teman-teman, yang dimana kekurangannya adalah konsumsi daya yang lebih tinggi dibanding counter asinkron. Dan yang terakhir, kekurangannya adalah kompleksitas dari rangkaian sinkron ini lebih dari counter asinkron. Seperti itu teman-teman mengenai rangkaian sinkron ini. Nah, sekarang kita lanjut aja ke pembahasan yang selanjutnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan tabel kebenaran pada rangkaian counter sinkron 3 bit, yaitu hitungan 0 hingga hitungan 7. Nah, di sini ada tabel kebenaran yang didapat dari tabel eksitasi, yang dimana pada transisi 0 ke 0 ini adalah hasilnya adalah untuk J 0 dan untuk K D. Itu transisi 0 ke 0. Kemudian transisi dari 0 ke 1 itu bernilai J1 dan K D. Jadi 1D untuk transisi 0 ke 1. Kemudian untuk transisi 1 ke 0 itu adalah D1. Kemudian untuk transisi 1 ke 1 adalah D0, teman-teman. Nah, ini. Oke, kita lanjut ke persamaannya. Untuk tabelnya sudah saya isi untuk mempersingkat waktu ya, teman-teman. Yang dimana pada JA didapatkan persamaan Ki anode, Ki B, dan Ki C. Yang dimana ketika JA bernilai 1 itu dibuat persamaan. Nah, di sini untuk 0 itu tandanya not, dan untuk 1 itu biasa. Yang dihasilkan adalah Ki anode, Ki B, dan Ki C.
Itu teman-teman. Kemudian untuk KA bernilai satu ketika semuanya atau QA, QB, dan QC itu bernilai satu. Jadi untuk persamaannya adalah QA, QB, dan QC. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian JB dan KB. Untuk JB bernilai satu ketika QA not, QB not, dan QC. Kemudian yang kedua adalah saat QA, QB not, dan QC. Dan didapatkan persamaan yaitu seperti ini. Oke, kita lanjut saja ke bagian KB. Nah, untuk KB didapatkan ketika satu itu pada QA not, QB, QC. Kemudian yang kedua adalah QA, QB, dan QC tanpa not. Dan didapatkanlah seperti ini. Oke, kita lanjut. Untuk JC dan KC. Pada JC itu bernilai satu ketika QA not, QB not, QC. Or QA not, QB, QC not. Or QA, QB not, QC not. Or QA, QB, dan QC not yang ini teman-teman. Nah, kita hapus dulu. Oke, kita lanjut ke bagian KC. Nah, untuk KC bernilai satu ketika QA not, QB not, dan QC. Kemudian QA not, QB, dan QC. Kemudian QA, QB not, dan QC. Dan yang terakhir adalah saat QA, QB, dan QC. Seperti itu teman-teman. Didapatkanlah persamaan seperti di bawah ini. Nah, seperti ini teman-teman. Yang dimana kita lakukan penyederhanaan dulu agar pada saat rangkaian dirangkai itu tidak terlalu kompleks atau bisa mengurangi kuantitas si komponen yang digunakan. Nah, untuk GA ini tidak bisa dieliminasi atau sudah ditetapkan segini dan tidak bisa dikurangi atau disederhanakan. Kemudian untuk KA juga sampai bisa disederhanakan karena tidak ada yang bisa disederhanakan. Oke, kita lanjut. Di bagian JB itu ada QA, QA not, QB, QC, or QA, QB not, QC. Nah, di sini kita lakukan penyederhanaan terlebih dahulu karena ada yang bisa disederhanakan. Nah, di sini untuk QA not dan QA itu berbeda dan bisa disederhanakan. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita coret. Dan yang dihasilkan adalah QB not, QC, QB not, and QC. QB not and QC. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian pada KB ini bisa disederhanakan juga di bagian QA-nya. Kita coret, kita coret. Dan yang tersisa adalah QB and
Ki B, and Ki C. Kemudian, pada bagian DC, ini kita sederhanakan terlebih dahulu karena jika semua dimasukkan pada rangkaian, ini akan terlalu kompleks dan memakan banyak komponen. Untuk Ki A kita coret. Ki A yang ini juga sama karena ada yang berbeda. Untuk Ki B dicoret juga. Yang ini, nah bisa dicoret. Yang ini juga bisa dicoret. Karena yang ini not dan yang ini tidak. Dan yang tersisa adalah Ki C not. Jadi untuk penyederhanaannya pada pin JC ini adalah Ki C not. Kemudian kita lanjut ke bagian KC. Untuk KC ini sama juga disederhanakan bisa Ki A-nya dicoret. Yang ini juga bisa dicoret. Kita sederhanakan dulu ya, teman-teman. Ki B-nya juga bisa dicoret. Dan yang tersisa hanya Ki C. Nah, yang akhirnya persamaannya hanya Ki C, teman-teman. Ini untuk si KC. Oke, pembahasan pada tabel kebenaran dan persamaan untuk counter sinkron 3 bit dari hitungan 0 hingga 7 sudah selesai. Setelah ini langsung saja kita masuk ke pembahasan rangkaiannya. Dan kita akan membuktikan apakah rangkaiannya berjalan dengan baik atau tidak ya setelah didapatkan persamaan, atau kita akan memasukkan persamaan yang didapat pada tabel kebenaran ini dan dibuktikan pada rangkaiannya langsung. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan rangkaiannya. Oke. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian dari counter sinkron ini. Rangkaian ini menggunakan flip-flop JK ya, atau IC7476 yang terhubung ke 7 segmen display untuk menampilkan hasil perhitungannya. Di sini ada komponen utama yaitu ada IC7476 sebagai JK flip-flop yang digunakan untuk membuat rangkaian counter atau penghitung. Lalu ada gerbang N yang digunakan untuk logika pengendali sinyal clock ke flip-flop. Lalu ada 7 segmen display digunakan untuk menampilkan hasil dari counter dalam bentuk angka. Lalu ada rangkaian koneksi yang digunakan untuk output key dari masing-masing flip-flop disusun sebagai output bit. Lalu berdasarkan tabel kebenaran, persamaan JA sama dengan Ki not A N Ki B N Ki C. Lalu pada KA persamaannya adalah Ki A N O B N Ki C. Lalu pada persamaan JB adalah Ki B not N Ki C. Lalu pada KB persamaannya adalah Ki B N Ki C. Dan pada persamaan JC adalah Ki C not. Lalu yang terakhir persamaan pada KC adalah Ki C. Pada segmen ini adalah output dari rangkaian counter sinkron 3 bit dengan penyusunnya 3 flip-flop JK. Lalu jika kita menjalankan rangkaian ini, maka akan menampilkan output seperti ini. Ya, hari ini hari
tahu kita kedatangan tamu. Tuh, betul di barang. Eta asik Pak.